Kondisi El Nino memaksa berbagai daerah sentra pangan nasional untuk bergerak lebih cepat. Untuk mengamankan proses pertanaman, memanfaatkan ketersediaan air yang masih ada. Berdasarkan kajian ilmiah, El Nino umumnya berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia. BMKG menyebutkan bahwa dampak El Nino di Indonesia umumnya terasa kuat pada musim kemarau. Oleh karena itu, perlunya meningkatkan kewaspadaan. Terlebih lagi, ada banyak wilayah di Indonesia yang akan memasuki puncak musim kemarau. Kami sebagai Ketua Kelompok Gepoktan Sugih Tani dari Desa Bobos, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, mempunyai anggota kelompok yaitu ada 7 kelompok. Cuman yang sebelah timur, itu ada 110-an Pak, yang pasokan airnya kekurangan. Dari awal ada air, emang dapat jadwal dari sumber air gitu kan. Langsung saya tanam, begitu di perjalanan pasokan air itu berkurang Pak. Bahkan tidak kebagian. Kami di sini mengambil air dari Kali Cipunagara menggunakan pompa air, namun tidak bisa mencukupi gitu Pak. Salah satu daerah sentra produksi pangan tersebut adalah Kabupaten Subang dengan komoditas utama padi. Data produksi 2019 hasil kerangka sampling area Badan Pusat Statistik dari 10 kabupaten yang produksi beras tertinggi tahun 2019. Kabupaten Subang berada di posisi ketiga setelah Kabupaten Karawang dan Indramayu. Luas panen padi Kabupaten Subang sebesar 156.298,50 hektar, produksi padinya sebesar 942.932 ton gabah kering giling, dan produksi berasnya sebesar 540.960 ton. Maka dari itu, perlu adanya upaya percepatan untuk mendukung dan mendorong supaya dapat menyelamatkan proses pertanaman yang sudah berlangsung, untuk menghindarkan dari dampak kerugian. Menurut keterangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang di beberapa kecamatan yang berada di pesisir utara yaitu Kecamatan Pusaka Negara, Pusaka Jaya, Pamanukan, dan Legon Kulon merupakan beberapa lokasi yang mengalami kekurangan suplai irigasi. Maka dari itu, dengan adanya bantuan berupa pompa dari Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, merupakan sebuah langkah cepat untuk menambah suplai air kepada lahan yang telah dilakukan pertanaman, sehingga mampu menghindarkan petani dari kerugian dan gagal panen. 2 diantaranya desa yang mendapat bantuan adalah Desa Bobos dan Karangmulia, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Dengan pompa submersibel yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, nantinya akan digunakan untuk mengambil air dari Sungai Cipunagara. Kemudian dipompa dan dialirkan melalui pipa. Ketika air mulai terkumpul di saluran sekunder, kemudian dipompa kembali menuju ke lahan pertanian. Perlu diketahui, luas tanam di Kecamatan Legon Kulon sebesar 288 hektar, yang terancam kekeringan seluas 242 hektar, yang tersebar di Desa Bobos 110 hektar, Desa Karangmulia 124 hektar, dan Desa Pangarengan 8 hektar. Tentu pompa yang diberikan dikerjakan secara gotong royong oleh kelompok tani, mulai dari penyiapan kelistrikan, pemasangan pipa yang menghubungkan ke saluran sekunder, penyiapan pompa untuk menyalurkan air dari saluran sekunder ke lahan, dan pemasangan pompa submersibel ke pinggir Sungai Cipunagara. Dengan irigasi perpompaan diharapkan bisa menyelamatkan lahan seluas 242 hektar dengan rataan usia tanam 10-21 hari setelah tanam. Kita tentu berharap bahwa ikhtiar dalam menjaga pertanaman dari El Nino ini dapat terus berjalan dengan lancar, terus dilakukan secara kolaboratif, secara gotong royong dan tetap menjaga ketersediaan pangan kita.